Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, walaupun kami masih dalam kondisi pandemi. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas topik yang menarik banget nih. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Priyanka. Saya akan menjadi moderator untuk sesi hari ini. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber yang tentunya sangat menarik dan sangat spesial ya teman-teman. Mungkin saya mau memperkenalkan dulu untuk narasumber kami. Yang pertama adalah Yosafat dan juga yang kedua adalah Chandra. Jadi mungkin dari Yosafat boleh perkenalkan diri dulu nih. Oke, terima kasih Kak Priyanka. Selamat pagi teman-teman semua. Nama aku ya Safat. Di sini sebagai mahasiswa Bisnis Ekonomi angkatan 2020. Thank you. It's nice to meet you all. Oke, selanjutnya untuk Kak Chandra boleh banget diperkenalkan dirinya. Oke, halo selamat pagi teman-teman semua. Pagi Kak Priyanka. Masak Pagi. air biar mateng. Kenalin ini Chandra ganteng. Iya. Biar aja teman-teman ya, biar asik aja ya. Namanya juga hidup ini. Kita walaupun udah dewasa, udah mandiri, harus tetap bisa ada jokes-jokesnya biar kita bisa hidup dengan bahagia. Salam kenal, aku Chandra dari Bisnis Economics 2020 sama Yosafat juga satu kelas. Good to be here. Betul sekali nih. Wah, keren banget nih narasumber kita. Kebetulan saya juga dari Business Economics angkatan 2020. Jadi kita bertiga dalam satu kelas, tapi hari ini kita akan membahas topik yang berbeda nih. Mungkin biasanya kita di sehari-hari di kelas kita bahas topik-topik seputar bisnis dan juga ekonomi, tapi hari ini kita akan membahas topik yang berbeda. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat nih di virtual background saya di sebelah sini sudah ada hashtag apa nih? Hashtagnya boleh dibaca, Chandra. Mandiri itu siapa Yosafat? Adalah siapa? Mandiri adalah apa Priyanka? Adalah kita. Oke. Mandiri adalah kita. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih kenapa kita hashtagnya Mandiri adalah kita. Menarik ya ini hashtagnya, seakan-akan kita pegawai bank sesuatu nih, bank apa ya. Tapi kita nggak akan membahas bank ternama di Indonesia, tapi hari ini kemandirian yang kita akan bahas adalah nilai mandiri. Dan nilai mandiri adalah salah satu nilai-nilai inti dari anti korupsi. Jadi teman-teman, hari ini kita akan mengangkat topik anti korupsi, di mana kita ingin mengedukasi masyarakat dan tentu juga mahasiswa-mahasiswa Universitas Prasetya Mulia tentang nilai-nilai anti korupsi, dan salah satunya adalah nilai mandiri. Jadi mungkin untuk mulai, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih ke Kak Yosafat dan juga ke Kak Chandra. Jadi mungkin nanti kita ngobrolnya santai aja ya Kak. Bisa dibawa santai biar kita ngobrolnya juga enak, dan juga teman-teman yang nonton juga santai aja. Oke? Siap? Ya, Siap. Oke. Jadi mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama dulu kali ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kemandirian, mungkin saya mau nanya dulu nih ke Kak Yosafat. Menurut Kak Yosafat, mandiri itu apa sih definisi mandiri gitu? oke. Kalau menurut aku ya sebagai seorang mahasiswa yang masih duduk di semester 3 gitu, ya mandiri itu lebih ke ini sih ya, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang independen gitu. Jadi yang pastinya tidak bergantung sama orang lain, punya tujuan sendiri, punya impian yang ingin dicapai, dan kita punya resources dan punya kemampuan yang banyak untuk bisa mewujudkan impian-impian kita itu melalui usaha-usaha kita sendiri. Jadi tidak bergantung pada orang lain dan tidak mengharapkan bantuan dari orang lain, tapi tetap di sini konteksnya adalah tetap sebagai seorang makhluk sosial. Jadi ketika walaupun kita fokus pada suatu tujuan, kita harus tetap membantu teman-teman yang lain gitu, mungkin yang ada yang susah dan lain sebagainya. Ya mungkin itu sih definisi mandiri menurut aku gitu. Wah, menarik banget nih. Jadi menurut Kak Yosafat, mungkin kita harus mempunyai tekad juga ya dari diri kita sendiri untuk Benar. mencapai apa yang kita mau dalam kehidupan. Tapi nggak juga melupakan orang-orang yang membantu kita selama perjalanan itu ya, Kak. Ya, benar banget.
Nah, jadi berdasarkan pengertian mandiri nih menurut Kak Yosafat, mungkin aku mau tanya ke Kak Chandra nih selanjutnya. Menurut Kak Chandra, gimana sih seseorang bisa dikatakan sebagai orang yang mandiri? Mungkin ciri-cirinya atau orang seperti apa, dan juga bisa dikasih contoh mungkin. Oke, thank you for the question, Priyanka. Jujur banget, dari Kak Yosafat ini jawabannya sangat komprehensif dan sangat lengkap ya. Ini udah merangkum sebenarnya semua jawaban atau pertanyaan dari Priyanka sendiri. Mungkin kalau aku bisa nambahin ya, atau bisa merekap kembali, pasti yang pertama, ciri-ciri mandiri itu orang yang berdiri pada kaki sendiri nih. Orang yang memang dia bersandar pada kekuatan sendiri, bersandar pada keyakinan diri sendiri bahwa dia tuh mampu, dia tuh sanggup, dia tuh memang kompeten nih melakukan sesuatu hal gitu. Yang kedua berarti seseorang yang tidak dipengaruhi oleh orang lain. Nah ini sering banget ya kalau aku mau kasih contoh misalnya nih, kita tuh orangnya basicnya jujur gitu ya, ini nyambung nilai integritas yang lainnya nih, kita basicnya jujur. Cuma karena kita nggak mandiri, kita bisikin suara iblis gitu. Udahlah Chan, nyontek aja bareng gue sini, kita Zoom bareng. Online ini kuliahnya nggak ada yang tahu, dosen juga nggak bakal ngeliatin. Lu nggak mau nilai bagus, IPK itu penting loh bro. Nah karena kita tuh nggak merasa mampu ataupun kita nggak mandiri ya istilahnya, jadi kita, iya ya, kapan lagi gue online nih? Kapan lagi bisa nyontek bareng sama Hmm. teman-teman? Nah itu yang kedua ya, ciri-cirinya. Mungkin juga em, itu cukup sih dari aku ya, dari tentang definisi mandiri, ciri-ciri dengan contohnya, bahwa aku bisa simpulkan kalau mandiri itu adalah input yang bisa mengarah kepada output besar lainnya, seperti tadi kejujuran ya. Nah itu secara kecilnya seperti itu di mahasiswa kita. Thank you Priyanka, back to you. Wah, jadi keren banget nih menurut Kak Chandra. Salah satu aplikasinya nilai mandiri ini adalah dengan kita juga percaya akan kemampuan diri kita sendiri, dan juga kita jujur ya, kita melakukan hal-hal ini dengan memiliki integritas, dan juga bukan berarti kita mengesampingkan orang lain, tapi kita juga memiliki kepercayaan bahwa kita bisa nih melakukannya dengan diri kita sendiri. Wah, keren banget nih. Mungkin relate juga nih ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau tanya Kak Yosafat nih sekarang. Jadi berdasarkan tadi pembahasan kita tentang nilai mandiri dan juga ciri-ciri apa sih yang menjadikan seseorang itu bisa dipanggil sebagai orang yang mandiri, Kak Yosafat ada nggak sih pengalaman pribadi di mana Kak Yosafat harus mempunyai ciri-ciri mandiri ini? Atau misalnya mungkin situasi atau kejadian apa yang emang kita harus menggunakan kemandirian nih? Oke, pengalaman pribadi ya, mungkin karena kita sebagai seorang mahasiswa dan dulunya juga seorang pelajar gitu, mungkin ya tidak asing tadi sama yang tadi bilang sama Sandra tadi ya untuk masalah nyontek gitu. Pasti ketika kita duduk di bangku sekolah pasti ada pengalaman apa enggak ada yang ngajakin contekan, atau mungkin kita sendiri juga yang mungkin uh, dari rumah kayak misalnya sudah mempersiapkan contekan gitu ya, terus ketika ulangan jadi itu sih salah satu bentuk ya ketidakmandirian, dalam artian bahwa kita tidak percaya sama diri kita sendiri, apa kita tidak pede sama kemampuan kita tidak merasa tidak mampu gitu ya, jadi makanya kita berusaha untuk menalangi ke insecurean ini, jadi rasa insecurity ini dengan uh, membuat contekan dan menyontek seperti itu. Dan kalau dari aku sendiri sih di SMA tuh jujur banyak banyak banget apa ya kayak godaan gitulah ya untuk menyontek gitu, dalam artian bahwa teman-teman beberapa tuh memang ada yang sudah istilahnya ahli lah ya dalam menyontek, udah ada teknik-tekniknya sendiri gitu, sudah ada uh, apa ya cara-caranya sendirilah, dan pernah aku kayak diajak gitu, udah gak usah belajar aja gitu kan, ini aku udah ada sampaikannya ini gitu. Terus memang kembali lagi ke ini ya, kembali lagi ke rasa integritas masing-masing orang gitu, dan dari kekuatan moralnya orang ini sendiri gitu, apakah mereka mau mengikuti orang ini untuk mencontek atau tidak gitu. Dan untungnya buat aku sendiri jawabannya tuh enggak, jadi aku tetap tegas dan tegas pada prinsipku sendiri, dan mengerjakan ujian itu dengan kemampuan aku sendiri gitu. Jadinya hasilnya pun kalau bagus ya puas, kalau tidak bagus ya pasti akan lebih bisa untuk introspeksi diri, untuk
mencerminkan diri lagi ini apa yang aku salah waktu mengerjakan dan lain sebagainya gitu sih. Jadinya untuk kita bisa menjadi mandiri itu juga ada apa ya, accountability juga ya. Kita harus bertanggung Hmm, jawab atas apa yang kita lakukan dan juga apa yang kita apa ya namanya. Intinya kita harus tanggung jawab aja gitu. Whatever we do in life, whatever decisions we make, kita harus punya responsibility gitu over it. Dan jadi betul. mungkin tadi kayak Sobat juga mention tentang kemandirian dalam menjadi mahasiswa ya. Jadi perubahan antara SMA dan juga sekarang di kuliah perkuliahan gitu. Jadi menurut Kak Chandra nih gimana? Sudah seberapa mandiri mungkin Kak Chandra bisa sharing dikit nih. Menurut Kak Chandra di mana sih kekurangannya dalam nilai mandiri atau misalnya kelebihannya di mana di gitu kehidupan sehari-hari? Oke, thank you Priyanka buat pertanyaannya. Ini cukup unik ya tentang kekurangan dan juga kelebihan dari mandiri karena memang seperti pepatah, tak ada gading antara tak ada hal yang sempurna seperti itu ya. Jadi mungkin aku belajar kekurangan dulu dari yang bisa aku tangkap yang aku analisis selama ini. Kekurangan nilai mandiri itu pada salah pengertiannya, Priyanka, salah penafsirannya. Jadi orang kira mandiri itu adalah egois. Mandiri Hmm. adalah berdiri di kaki sendiri yang kita tuh nggak perlu bantu orang lain. Nah, misalnya kita kerja kelompok, kita misalnya bertiga kayak gini ya, sekelompok, untuk tugas civic education. Nah, mungkin misalnya aku nih, aku anggap mandiri itu adalah egois, aku bakal ngerjain tugasnya sendiri. Udah Pri, nggak usah ngerjain. Ya sudah nggak usah ngerjain. Aku kelarin semua. Aku yang submit, nilai buat aku semua. Kamu nanti dapat aja ramah-ramahnya kayak gitu. Nah itu seringkali orang salah arti seperti itu nih. Itu menurut mereka mandiri. Nah padahal untuk sisi positif sendiri, mandiri itu adalah sikap yang menunjukkan keteladanan, kepemimpinan karena orang yang mandiri adalah orang yang memiliki inisiatif nih Priyanka. Dan yang sahabat Iya, juga ya, bener banget. dia tuh bisa memulai sesuatu. Nah misalnya kalau misalnya kita nih ya di kelompok kayak gini, misalnya dosen bagiin breakout room, oke kerjakan tugas ini. Nah, karena kita lagi online, kita butuh Google Docs kan. Nah, orang yang mandiri langsung inisiatif. Guys, gue bikinin Google Docs-nya ya, nanti gue share linknya. Nah, as simple as that loh, kita kelihatan kok, di setiap kelompok itu pasti ada orang yang mandirinya. Mungkin itu sih berangkat dari aku. Thank you. Bicara berdasarkan pengalaman nih ya, bagi-bagi breakout room, buat Google Docs, perasaan familiar nih dan tentang pengalaman itu. Kayaknya ada saya di situ. Betul Nah, sekali. untuk nextnya mungkin aku mau tanya Kak Chandra lagi nih. Jadinya berdasarkan tadi nih ya, kekurangan kelebihan dalam nilai mandiri dan juga terutama untuk anak muda ya, anak-anak muda generasi Z pada umumnya, menurut Kak Chandra mereka sudah cukup mandiri atau enggak sih? Jadi pendapatnya mungkin tentang apakah anak muda pada zaman sekarang sudah cukup mandiri atau belum? Kalau ditanya anak muda zaman sekarang terlalu luas ya mungkin ya, aku juga nggak bisa menghakimi, tapi aku mau lihat mungkin diri aku ya sebagai perwakilan ataupun contoh satu dari sekian anak muda Indonesia yang ada ya. Kalau aku bilang kita sejauh ini kurang mandiri atau bahkan tidak mandiri. Kenapa? Karena sejak kita lahir kita sudah disuguhi dengan kenyamanan tiada taranya. Kita udah bisa nggak usah kemana-mana. Ada GoFood, ada GrabFood, ShopeeFood, Tokopedia, Shopee. Kita butuh apapun, butuh barang, tinggal diam datang. Kita butuh makan, tinggal diam datang. Nah, beda dengan kondisi orang tua kita. Mereka dipaksa mandiri karena memang saat itu teknologi tidak ada. Misalnya mereka lapar, mereka mau makan, ya mereka harus mandiri cari barang, cari bahannya, bahan dasarnya, pergi ke pasar, goreng di rumah, dan lain sebagainya. Nah, kita nih di generasi sekarang, dengan semua yang ada itu, kita menjadi manja ya istilahnya ya to some extent kita jadi manja, tapi memang menurut aku ini juga sebanding ya Priyanka dan Yosafat dengan tuntutan kerja yang sangat tinggi saat ini ya, dengan kapasitas pace yang ada, kecepatan yang ada, memang nggak bisa dipungkiri inilah yang kita butuhkan ataupun ini yang harus dilakukan saat ini untuk mengimbangi segala yang ada. Namun kalau bisa aku simpulkan ya berarti saat anak muda sekarang tidak semandiri orang-orang zaman dahulu seperti itu Priyanka. Jadi mungkin pengaruh globalisasi dan juga kemajuan teknologi kali ya Kak.
Halo, mohon maaf teman-teman. Ada kesalahan teknis dari aku tadi ya. Boleh lanjut lagi, Priyanka, untuk talk show kita. Mohon maaf sekali ya Bapak Ibu Oke. semua dan hadirin. Biasalah, Ya, wifi. jadi mungkin kita berangkat dari pertanyaan terakhir kali ya. Jadi mungkin aku mau recap sedikit nih dari Kak Chandra. Tadi Kak Chandra mention tentang anak muda zaman sekarang itu kurang mandiri, mungkin karena pengaruh teknologi juga ya. Jadinya sekarang aku mau tanya Kak Yosafat nih. Menurut Kak Yosafat, gimana sih kita bisa mengembangkan rasa kemandirian kita dengan adanya teknologi zaman sekarang dan juga semua layanan-layanan yang kita bisa akses gitu. Gimana sih kita bisa lebih mandiri walaupun these things are still available, you know, all around our daily life. So how can we really be more independent in that sense? Oke, jadi mungkin kita harus tanamkan dulu ya dalam diri kita gitu, bahwa dalam kita melakukan hal apapun tuh harus ada tujuan yang jelas dulu, harus ada satu goal yang mau kita capai gitu. Dan kita harus istilahnya membuat satu rencana yang lengkap tentang apa saja yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan kita ini, apa saja yang perlu kita persiapkan, orang-orang siapa saja yang bisa menjadi koneksi untuk membantu kita, dan apa saja yang bisa kita lakukan secara mandiri untuk bisa mencapai tujuan ini gitu. Nah, dengan adanya tujuan ini diharapkan bahwa kita sudah bisa mempunyai gambaran yang jelas gitu tentang apa yang ingin kita capai, sehingga nantinya kita bisa fokus pada tujuan itu dan tentunya bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk mencapai tujuan ini gitu ya. Dan kalau dari aku sendiri sih, menurut aku untuk secara teknologi dan lain sebagainya itu memang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena memang teknologi itu ada untuk kita gunakan dan bukannya terus mungkin teknologi itu semuanya buruk gitu ya, karena memang ada yang membantu untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi digunakan sesuai dengan kapasitasnya dan tidak, ya kembali lagi tidak mengandalkan teknologi-teknologi ini untuk melakukan dan untuk mencapai tujuan kita. Jadi kita tetap harus ada usaha sendiri gitu dari dalam diri kita, tapi tetap mempergunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kapasitasnya, seperti itu. Itu dari aku sih, Bianca. Oke. Mungkin Kak Chandra tadi ingin menambahkan? Ya, sedikit aja. Wah, benar sekali kata Kak Yosafat tadi ya, bahwa memang teknologi ini ada untuk membantu kita lebih hidup dengan mudah. Nah, ini makanya diperlukan adanya self-control ataupun pengendalian diri ya. Nah, itu juga merupakan fungsi daripada dihadirkannya mata kuliah civic education di tiap kampus dan setiap tahunnya. Oleh karena itu, memang kita di sini juga bersyukur sekali kepada pemerintah Indonesia yang terus memperhatikan anak muda zaman sekarang, karena kita tetap butuh arahan dari Pancasila kita, daripada UUD kita untuk bisa kita hidup sesuai dengan apa yang negara ini inginkan nih. Dan juga untuk Pak Asep, buat cerita kita, thank you banget buat segala yang udah ditanamkan kepada kita. Dan kita juga akan terus nih belajar dari Priyanka ya, yang sama untuk menjadi pribadi yang mandiri. Nah, agar kita bisa menjadi warga negara Indonesia yang baik. Terima kasih, seperti itu. Back to you, Priyanka. Wah, keren sekali nih Kak Chandra untuk closing remarks-nya. Nah, sebenarnya teman-teman tadi itu adalah pertanyaan terakhir, tapi mungkin saya ingin recap sedikit nih tentang pembahasan hari ini dan juga mungkin relate balik ke nilai-nilai anti korupsi. Jadi mungkin hari ini kita udah bahas ya tentang apa sih itu mandiri, gimana ciri-ciri orang yang mandiri, dan juga gimana caranya kita bisa mengaplikasikan nilai mandiri ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga apa sih kaitannya dengan anti korupsi. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu definisi korupsi itu sendiri adalah ketika kita melakukan sesuatu demi kepentingan sendiri, namun kita merugikan orang lain gitu. Jadi itu adalah sesuatu hal yang buruk tentunya, dan gimana kita menjadi mandiri itu bisa bisa offset korupsi itu sendiri.
Jadinya kalau misalnya berdasarkan pembahasan kita hari ini ya, kalau kita mandiri itu kita percaya akan kemampuan kita masing-masing, kita juga memiliki tanggung jawab atas diri kita sendiri, punya self control, memiliki integritas dan bisa jujur. Dan dengan hal itu tentunya tindakan-tindakan korupsi akan menurun. Jadi misalnya nih ya teman-teman, kebanyakan korupsi kan korupsi tentang uang, dan di situ mungkin orang-orang yang mengambil uang yang bukan seharusnya untuk mereka itu tidak memiliki nilai mandiri, dan mereka tidak percaya bahwa mungkin saya harus bekerja keras untuk mendapatkan uang tersebut gitu, bukannya malahan mengambil apa jatah orang lain. Dan di situ kita bisa lihat bahwa nilai mandiri itu sangat penting ya dalam kehidupan kita tentunya, agar kita juga bisa memiliki responsibility dan juga tekad untuk bekerja keras, dan basically we need to receive and earn what we want, right, in life. So itu adalah, that's the gist of it. Itu adalah inti dari pembahasan kita hari ini. Gimana kita bisa memiliki nilai mandiri untuk mencapai apa yang kita inginkan tanpa merugikan orang lain. Jadi mungkin sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, dan juga terima kasih Pak Asep udah menjadi faculty member kami dalam mata kuliah Civics Education. Tentunya pembelajarannya dan juga materi yang disampaikan sangat membantu ya untuk kehidupan kita sehari-hari, dan juga semoga kita bisa menjadi warga negara yang lebih baik nih ya teman-teman. Jadinya sekian untuk pembahasan kita hari ini. Thank you so much udah nonton, dan mungkin closing statement dari kita bertiga, kita akan katakan lagi nih hashtag kita yang di atas ini, oke? Mungkin saya mempersilahkan Kak Chandra untuk countdown mungkin. Oke, boleh bareng-bareng teman-teman ya. Kita nanti aku countdown 3, 2, 1, kita angkat tangan kanan kita mengepal ke atas ke langit ya. Aku bilang, mandiri adalah kita. Mandiri adalah kita. Mandiri adalah kita. Seperti itu, teman-teman. Boleh ya? Aman, Priyanka, ya sahabat? Oke. Boleh. Siap Mungkin ya? teman-teman boleh ikut juga nih ya kalau lagi nonton. Menyuarakan dan terus semangat nih di pagi hari ini, oke? Oke. 1, 2, 3. Mandiri Mandiri Adalah kita. Mandiri Adalah kita. Satu lagi. Mandiri Adalah kita. Yeay.